Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan selamat pagi juga Bu Sita dan Pak Wibowo selaku dosen dari mata kuliah Mikrobiologi Lingkungan. Hari ini kami kelompok 2 akan mempresentasikan tentang mikrobiom pada lingkungan ekstrim. Diawali dengan perkenalan terlebih dahulu, saya Yonita Aprilia Putri. Saya Wulandari Milanisa. Saya Nicholas Dwi Chandra. Saya Ines Relvia. Dan saya Hana Nadifa. Berikut ada outline yang akan kami bawakan. Pertama ada tujuan, kedua pendahuluan, yang ketiga isi, dan yang keempat ada kesimpulan. Isi terdiri dari beberapa subbagian. Yang pertama ada konsep mikrobioma, yang kedua ada teknik dan metode riset mikrobioma, yang ketiga karakteristik dan contoh mikrobioma pH tinggi, yang keempat karakteristik dan contoh mikrobioma suhu tinggi, yang kelima karakteristik dan contoh mikrobioma di lingkungan berbahan kimia, dan yang keenam pengaruh beragam faktor eksternal pada mikrobioma. Berikut ada tujuan yang ingin dicapai. Pertama, mahasiswa dapat mendeskripsikan konsep mikrobioma dalam suatu kelompok, dan yang kedua, mahasiswa dapat memberikan contoh mikrobioma yang dikategorikan mikrobioma lingkungan ekstrem. Penelitian mikrobioma menjadi salah satu topik yang cukup populer dan sudah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir, didukung dengan kemajuan teknik dan juga peralatan dari hasil penelitian dari berbagai bidang telah banyak menghadirkan pemikiran-pemikiran yang baru. Bidang penelitian mikrobioma berasal dari berbagai penelitian mikrobiologi yang telah dilakukan sejak abad ke-17. Penemuan-penemuan yang telah diperoleh diantaranya telah mengubah paradigma mendasar mengenai pemahaman mikroorganisme sebagai sel tunggal dan juga patogen. Perubahan tersebut menyatakan mikroorganisme terbentuk dalam suatu kumpulan yang kompleks dengan interaksi dan juga komunikasi sebagai faktor penting untuk mendukung dinamika populasi dan juga aktivitas fungsional. Konsep tersebut juga telah mendukung fakta bahwa sebagian besar mikroorganisme memiliki peran yang penting dalam ekosistem. Paradigma keberadaan mikroorganisme di lingkungan juga menjadi semakin jelas. Mikroorganisme dapat ditemukan di mana saja, baik di lingkungan bebas maupun hidup pada inang. Beberapa jenis mikroorganisme yang hidup bebas di lingkungan bahkan dapat bertahan hidup dalam kondisi yang ekstrim, diantaranya dalam pH tinggi, suhu tinggi, dan juga lingkungan berbahan kimia. Lingkungan tersebut dapat ditemukan di sekitar manusia, termasuk di dalam rumah. Berikutnya, di sini akan dibahas tentang konsep bioma yang dimulai dari definisi mikrobioma itu sendiri. Mikrobioma, menurut definisi WIPS, merupakan komunitas mikroorganisme, termasuk gen atau produk mikrobiota dengan karakter tertentu yang saling berinteraksi dalam suatu habitat atau area dan membentuk suatu renong ekologis. Kemudian ada juga beberapa definisi lain berkaitan dengan mikrobioma. Bila dipandang sudut ekologis, merupakan kumpulan mikroorganisme yang hidup dalam suatu ekosistem atau area tertentu. Kemudian berkaitan dengan inang, mikrobioma merupakan komunitas mikroorganisme yang berasosiasi dan berinteraksi dengan organisme inang. Kemudian berkaitan dengan metode, mikrobioma merupakan seluruh material genetik dan sifat yang dikodekan oleh mikrobiota dalam suatu lingkungan yang spesifik. Untuk menyusun suatu konsep mikrobioma, ini memperhatikan beberapa aspek. Seiring berjalannya waktu, berkembanglah konsep yang memperhatikan anggota mikrobioma, kemudian interaksi antar anggota mikrobioma, karakter spasial atau tempat, area, dan juga temporal atau waktu dari keberadaan mikrobioma dalam lingkungan, kemudian kelompok mikrobiota utama, kemudian fenotipe spesies, dan juga interaksi serta koevolusi mikrobioma dengan organisme inang atau lingkungannya. Kemudian ini adalah konsep atau cakupan mikrobioma yang secara umum setelah direvisi tidak hanya mencakup mikrobiota saja, tetapi juga meliputi komponen terkaitnya. Bila dilihat di sini ada mikrobiota seperti bakteri, archaea, fungi, alga, dan juga protista kecil selain alga, ini merupakan organisme hidup. Sedangkan komponen terkaitnya ini disebut juga sebagai theater of activity menurut Bird. Elemen-elemen lain yang bukan organisme hidup seperti elemen protein, lipid, juga asam nukleat, dan juga ada
elemen genetik, ini termasuk virus dan juga DNA relik, kemudian juga metabolit seperti toksin dan juga eksudat-eksudat, serta kondisi lingkungan. Ini faktor abiotik. Nah, ini juga istilah terkait mikrobioma yang perlu dipahami untuk menghindari kesalahpahaman. Seringkali mikrobioma disamakan dengan mikrobiota. Sebenarnya kalau di sini mikrobiota itu merujuk pada kumpulan mikroorganisme yang hidup dalam suatu ekosistem atau area tertentu. Berbeda dengan mikrobioma yang tadi meliputi juga elemen-elemen lain yang mikroorganisme hidup. Kemudian untuk relung, ini posisi atau fungsi organisme atau populasi beserta interaksi dengan komponen biotik dan abiotik dalam satu lingkungan dan waktu tertentu. Kemudian untuk metagenom ini merupakan gen dan genom mikrobiota, termasuk plasmid, genom, dan juga produk mikrobiota dan lingkungan organisme dari inang mikroorganisme tersebut. Selanjutnya, saya akan memaparkan tentang teknik standar dalam melakukan riset mikrobioma menurut BERB. Jadi, untuk mengetahui identifikasi taksa dalam suatu sampel dan untuk mengetahui bagaimana kelimpahannya dalam suatu sampel, umumnya peneliti melakukan riset mikrobioma dengan pendekatan sequencing gen 16S rRNA. Di sini standar yang dilakukan adalah amplifikasi menggunakan primer yang spesifik dalam PCR. Hasil yang diharapkan yaitu sequence SSWR RNA berkualitas tinggi, yang kedua tidak dihasilkan bias primer, dan yang ketiga throughput-nya tinggi. Kemudian untuk berikutnya adalah metode riset yang dilakukan oleh Savage dan kawan-kawan yang berjudul Microbial Diversity of Extreme Habitats in Human Homes. Yang pertama itu adalah genom bakteri diperoleh dalam sampel air yang disimpan dalam bentuk es. Jadi kemungkinan keanekaragaman taksa yang diperoleh itu tidak sama dengan keanekaragaman taksa pada lingkungan aslinya. Jadi DNA genomnya itu diperkuat dengan beberapa langkah. Yang pertama adalah isolasi DNA dari sampel yang disimpan dalam bentuk es, kemudian diperkuat menggunakan purifikasi yang dilakukan menggunakan ultra clean HTP96 well PCR cleanup kit, kemudian diamplifikasi gen 16 rRNA-nya itu menggunakan primer spesifik yaitu primer F515. Kemudian hasilnya ini diperoleh dalam bentuk kombinasi triplet untuk mengurangi bias PCR. Kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan picosequencing dan kemudian datanya dianalisis menggunakan bioinformatic tools dan kemudian dibuat pohon filogenetik sehingga kita mengetahui taksa apa saja yang terdapat dalam suatu sampel tersebut. Kemudian hasil picosequencing ini menghasilkan 197.305 sequence yang lolos screening. Kemudian sequence yang dihasilkan dari picosequencing tersebut digabungkan menjadi suatu filotipe dengan bootstrapnya itu sebesar 97%. Yang kemudian dikelompokkan berdasarkan sampel sesuai dengan barcode uniknya itu. Kemudian identitas taksonomi setiap OU ditentukan menggunakan RDP classifier. Dan pada penelitian tersebut, filotipe dianggap kontaminan jika terlihat setidaknya 2 dari 6 sampel kontrol negatif. Dan pada penelitian tersebut terdapat 152 OU di tingkat genus yang menjadi kontaminan. Di sini mewakili 90% dari total OU-nya. Dan berikut merupakan hasil riset Microbial Diversity of Extreme Habitats in Human Homes, yaitu terdapat beberapa mikroba yang memang hidup pada satu kategori lingkungan ekstrim saja, kemudian ada beberapa genus yang dapat hidup dalam 2 kategori lingkungan ekstrim, dan ada juga yang terdapat yang hidup dalam ketiga kategori lingkungan ekstrim, yaitu kategorinya ada temperatur yang ekstrim, pH yang ekstrim, kemudian lingkungan dengan bahan kimia yang ekstrim. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik mikrobioma. Akumulasi spesies mikroba berdasarkan 3 variabel ekstrim, yaitu suhu, pH, dan lingkungan yang berbahan kimia. Suhu dilihat dari dibagi menjadi 5 poin, yaitu di poin 1 artinya lingkungan terdingin atau suhu rendah yang termasuk suhu ekstrim, 2-4 dikatakan suhu intermediate, dan 5 disebut lingkungan terpanas atau suhu tinggi, disebut juga suhu ekstrim. Untuk pH, ada pH ekstrim atau lingkungan asam, dan ada pH ekstrim atau lingkungan basa, dan pH netral sebagai lingkungan netral. Untuk lingkungan berbahan kimia dicirikan dengan keberadaan deterjen, pemutih, logam, amonia, atau gas alam.
Selanjutnya ada mikrobioma pada lingkungan dengan suhu tinggi yang dicirikan dengan keragaman kumulatif atau kekayaan O2 pada habitat dengan suhu ekstrim 2 kali lebih tinggi dari habitat dengan pH ekstrim dan hampir 3 kali lebih tinggi dibandingkan dengan lingkungan kimiawi. Habitat dengan suhu ekstrim juga memiliki kekayaan O2 yang lebih tinggi dibandingkan dengan habitat dengan suhu sedang. Hal ini berkebalikan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa keanekaragaman habitat dengan suhu yang sangat tinggi atau sangat rendah ya didominasi oleh sejumlah kecil spesies bakteri. Berikut ada contoh mikroba yang hidup pada lingkungan dengan suhu tinggi. Ada Broccotrix, Brucnera, Polyneucleobacter, Ralstonia, Thermicanus, dan Helcococcus. Selanjutnya, ada mikrobioma pada lingkungan dengan pH tinggi. Sebuah studi menunjukkan bahwa lingkungan dengan pH ekstrim memiliki keanekaragaman mikrobioma yang lebih tinggi daripada lingkungan dengan pH netral. Sementara itu, penelitian terbaru menunjukkan bahwa pH adalah prediktor utama keanekaragaman mikroba di kedua lingkungan ekstrim seperti situs drainase asam tambang dan lingkungan yang tidak terlalu ekstrim seperti tanah tropis. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan pada paper Microbial Diversity of Extreme Habitats in Human Homes ini tidak ada perbedaan yang signifikan pada kekayaan spesies langka, mikroba bakteri, dan archaea dalam pH ekstrim maupun netral. Selanjutnya, faktor kondisi lingkungan ekstrim membentuk efek interaksi antar satu sama lain yang berpengaruh terhadap keanekaragaman mikroba, menunjukkan pengaruh yang signifikan pada komposisi mikroba jika diiringi dengan faktor temperatur yang ekstrim. Contoh dari mikroba yang ditemukan pada lingkungan dengan pH tinggi ada Dreyfundimonas, Azobacteroides, Elizabethinia, dan Cipinnematobacter. Baik, selanjutnya pada bagian ini saya akan menjelaskan terkait mikrobioma pada lingkungan dengan kondisi yang mengandung atau dapat ditemukan bahan-bahan kimia ekstrim yang sebelumnya telah disebutkan. Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa salah satu karakteristik mikrobioma yang dapat ditemukan ialah kekayaan OTU-nya yang lebih rendah dibanding kondisi ekstrim yang lain maupun kondisi lingkungan yang tidak ekstrim. Kekayaan yang rendah ini menunjukkan bahwa bahan-bahan kimia tersebut kemungkinan dapat bersifat sebagai filter atau penyaring kuat pada lingkungan ekstrim, sehingga dapat dipastikan yang dapat ditemukan pada lingkungan ini ialah hanya mikroba-mikroba yang memiliki karakteristik kedua, yaitu mikroba yang memiliki kemampuan mendegradasi bahan kimia. Salah satu contohnya ialah dapat dilihat pada Helcococcus yang memiliki kemampuan mendegradasi deterjen. Diketahui pula bahwa penambahan deterjen pada media pertumbuhannya bersifat memperkaya atau enrichment. Selain itu, contoh lain mikroba yang dapat ditemukan pada lingkungan ini ialah Methylobacterium yang dapat dilihat pada gambar di samping ini, serta Sejonia dan Flavobacterium. Selanjutnya, selain dilakukannya analisis terhadap masing-masing faktor kondisi lingkungan yang ekstrim, diketahui juga bahwa kondisi-kondisi ini ternyata lebih sering ditemukan di alam dalam bentuk interaksi antar satu sama lain, di mana ia memberikan pengaruh tertentu terhadap komposisi bioma serta keanekaragaman bioma yang dapat ditemukan di dalamnya. Semakin banyak faktor kondisi yang berperan, diketahui pula bahwa semakin rendah tingkat kekayaan OTU yang dapat hidup di dalamnya. Selain itu, pada penelitian ini diketahui juga bahwa pengaruh yang signifikan pada komposisi mikroba diketahui jika diiringi dengan faktor temperatur yang ekstrim, sehingga pada dua pasangan kondisi lingkungan yang diteliti, diantaranya ialah contoh mikroba yang dapat hidup pada temperatur ekstrim dan pH ekstrim ialah Breyfundimonas, yang merupakan salah satu genera yang dapat hidup pada temperatur rendah dan dapat hidup dalam radiasi ionizing dari Mars. Selain itu, pada kondisi lingkungan dengan pengaruh temperatur ekstrim serta bahan kimia ekstrim, itu ditemukan salah satu contoh mikroba yang dapat hidup di dalamnya ialah Moraxellase yang dapat pula ditemukan pada sedimen dasar laut. Berdasarkan hasil presentasi kami dapat menyimpulkan bahwa mikrobioma merupakan komunitas mikroorganisme termasuk gen dan produk mikrobiotanya dengan karakter tertentu yang saling berinteraksi dalam suatu habitat yang berasosiasi dan berinteraksi dengan organisme inang dan membentuk suatu relung ekologis. Yang kedua, konsep mikrobioma mencakup mikrobiota beserta aktivitas terkait dan lingkungannya. Dan yang ketiga, riset mikrobioma dapat dilakukan menggunakan pendekatan sequencing gen 16S RNA dengan amplifikasi selektif yang diinduksi oleh pemilihan primer dan PCR. Yang terakhir, kondisi lingkungan ekstrim dapat pula ditemukan di dalam rumah kita, di mana interaksi antar faktor kondisinya mempengaruhi komposisi mikroba yang dapat tumbuh di dalamnya. Berikut referensi yang kami gunakan pada presentasi kali ini.
Baik, terima kasih atas presentasi kali ini. Mohon maaf jika terdapat salah kata, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.